Kalau kamu sering capek pas nyanyi atau sering ngos-ngosan pas nyanyi ya, atau kamu ngerasa kenapa ya nafas gue pendek banget. Masalah paling utama adalah kamu suaranya bocor, oke? Jadi terlalu breathy, terlalu airy, itu bikin nafas kita bocor sehingga kita lebih cepat capek pas nyanyi. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya gini. Kalau saya nyanyi ini, saya sering banget pakai contohnya lagu ini karena ini udah paling gampang deh dan semua orang tahu lagunya, yaitu lagu ini. Indonesia tanah air. Habis nafas saya. Sehingga dikit-dikit saya mesti ngambil nafas, mesti nyolong gitu. Indonesia tanah air Oke, udah phrasingnya patah-patah. Saya capek karena dikit-dikit saya nafas. Nah, hal yang sebaiknya dilakukan oleh setiap penyanyi, termasuk saya kemarin ngobrol sama Raisa, sama Nadif, bahasa lama juga, untuk mengatur kapan kita melakukan nyanyi dengan breathy, kapan kita jangan breathy. Artinya benar-benar bulat. Dengan begitu kita bisa atur strategi supaya dalam performance misalkan 5 lagu atau 10 lagu atau bahkan 25 lagu, kita tahu lagu mana yang kita bakal breathy, lagu mana yang kita solid, biar kita bisa ngatur distribusi tenaga atau stamina-nya ya, biar nggak capek-capek. Nah, buat teman-teman yang ngerasa masalah kayak gini, yaitu nafasnya terlalu bocor atau terlalu breathy, ada tips dan latihan yang bisa teman-teman lakuin, yang latihannya super duper simple. Saya mau demonstrasiin dulu ya bedanya yang tadi breathy sama nggak breathy. Kalau saya nyanyi nggak breathy, saya bisa nyanyiin satu kalimat tadi, cukup satu nafas saja. Indonesia tanah air beta pusaka. Oke? Saya nggak perlu ambil nafas di tengah. Jadi yang terjadi ketika kita nafasnya bocor adalah yang harusnya kita perlu, misalkan kita perlu untuk satu kalimat tadi, nafasnya butuhnya segini, misalnya ya segini. Karena saya bocor, saya akhirnya buang-buang nafas. Nafas keluar dari badan saya tanpa jadi bunyi, tapi jadi bunyi gitu ya. Indonesia. Abis. Kalau saya bulat, Indonesia masih banyak nafasnya di badan saya untuk saya pakai untuk nyanyiin frase tersebut. Halo teman-teman, di sini Indra Aziz dari Musikademy. Saya telah menjadi vocal coach selama lebih dari 20 tahun, melatih banyak artis profesional, termasuk juga kompetisi-kompetisi nyanyi di TV. Dalam video course ini, saya akan membagikan semua yang saya ketahui tentang nyanyi, berbagai teori vokal dan juga prakteknya yang tentunya akan sangat membantu kamu dalam bernyanyi. Kamu akan belajar mengenal instrumen kamu, cara produksi suara, cara bernafas, diafragma. Saya akan ajak kamu pemanasan vokal, vocalizing untuk setiap register vokal kita, dan tentunya kita akan belajar lagu ya, cara mendalami lirik, artikulasi, ekspresi, dan lain sebagainya. Ayo belajar vokal bersama saya di Musikademy dan bebaskan suaramu. Oke, jadi nomor satu adalah gimana caranya kita latihan biar nggak bocor. Oke, latihan pertama adalah pakai humming. Tentu teman-teman udah tahu ya latihan humming pakai seperti apa. Dan saran saya humming menggunakan nada yang rendah aja. Artinya baik teman-teman itu laki-laki atau perempuan, pakai chest voice. Oke, pakai chest voice aja. Latihannya misalkan pakai 3 nada, misalnya gini. Kayak gitu ya. Tapi, biasanya kalau kita memang punya masalah dengan breathy atau airy ini, kita bunyinya kayak gini. Kalau teman-teman dengar, bisa bedain. Ada bunyi udara di atas hummingnya. Kalau bulat, kalau ada udaranya, Oke. Sekarang latihannya gimana biar kita nggak breathy? Cara paling gampang adalah gunakan jari, letakkan di depan hidung. Karena kalau kita nyanyinya breathy banget, itu keluarnya lewat hidung pas kita humming. Bener ya? Jadi contoh gini. Itu saya kerasa di sini anget ya, karena udaranya keluar ke jari banyak banget. Oke? Gimana caranya? Kita mesti ngelatih biar nggak niup lewat hidung. Nah, waktu saya humming lebih solid, lebih bulat,
Ada udara, tapi dikit banget ya, dikit banget. Bener-bener nggak bocor udara keluar segitu banyaknya, oke? Itu latihan yang pertama. Gunakan nada yang simpel ya, 3 nada, diulang-ulang, pastikan nggak bocor, oke? Bisa denger bunyinya lebih bulat, nggak breathy, dan juga rasanya di jari ya, itu nggak ada udara yang keluar. Tapi nah, kalau kita udah sering ngelatih itu dan kita udah ngerasa, oke, nafas kita udah mulai berkurang nih yang keluar sia-sia atau bocor tadi. Mulai kita buka mulut ya dengan nada. Tapi kali ini kita coba lebih ekstrim lagi. Instead of just taruh jari di hidung, kita tutup hidungnya. Biar kita mastiin bener-bener nggak ada udara keluar dari hidung. Oke? Karena kalau kita breathy, hidung kita tutup, kerasa banget ya. Jadi kerasa banget bahwa kita adalah membuang-buang nafas atau bocor. Itu latihan yang bisa teman-teman lakuin. Oke? Kenapa ini penting? Karena masalahnya kadang-kadang kita pikir, mungkin nafas gue pendek. Nafas kita nggak pendek, guys. Tapi manajemen nafas kita buruk. Oke? Itu langkah pertama yang bisa teman-teman lakuin. Ya tentu bisa cek latihan nafas di YouTube channel ini. Saya pernah bikin beberapa kali ya latihan pernafasan untuk penyanyi, search aja Vokal Plus gitu, latihan nafas. Tapi juga ini prinsip utamanya, yaitu nggak bocor. At least saya nggak bilang bocor itu salah atau jelek, nggak, karena lagu-lagunya Raisa, lagu-lagunya Nadif, kalau mereka nggak bocor nggak enak. Bukan nggak enak, maksudnya enak, tapi bukan style mereka, bukan karakter mereka. Jadi ngebocorin itu mungkin adalah bagian dari style nyanyi seseorang. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol, ini yang jadi masalah ya. Jadi ketika kita pengen nyanyi 5 lagu, 20 lagu, kalau kita semuanya kita breathe in, kita bakal capek banget. Nah ya, buat penyanyi tentu nggak pengen dikit-dikit capek. Kita pengennya bisa jaga stamina. Nah, nomor 1 adalah prinsip tadi. Jangan bocor dengan 2 latihan simple, yaitu taruh jari di hidung dengan humming pas tutup mulut ya. Yang kedua, pas kita buka mulut, tutup hidung. Bahkan coba sambil nyanyi. Balotku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kalau kita bocor, balotku, berasa banget ya, kedengeran banget bahwa kita tuh nyanyinya dari hidung dan bocor. Jadi itu bisa dicoba teman-teman. Very simple tapi very efektif. Dan kita nggak bisa, saya sebagai vocal coach nggak akan bisa lihat ke dalamnya suara teman-teman. Jadi kalian yang harus lakuin dan rasain sendiri ya. Oke, sekian dulu tips hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini singkat, padat, tapi yang saya harapkan bermanfaat buat teman-teman semua, buat dicoba. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.